Oke, teman-teman bisa lihat share screen-nya ya? Aman ya untuk share screen-nya ya? Jadi, kenapa, saya mengangkat tema tentang Fibonacci seperti ini ya, adalah Fibonacci itu sebenarnya adalah sebuah alat bantu analisa yang sudah saya gunakan itu kurang lebih sekitar, ya 6 tahun terakhir. Sejak tahun 2018 itu saya sudah menggunakan ini. Bahkan pertama kali saya menggunakannya itu Fibonacci Event ya. Namun, seiring dengan kita semakin belajar itu, ternyata Fibonacci retracement itu justru lebih sederhana daripada Fibonacci event itu sendiri. Oke. Jadi, yang pertama, di sini teman-teman kalau yang sudah terbiasa melihat chart, langkah pertama dalam, menarik sebuah level Fibonacci, itu yang diperhatikan apa sih gitu ya. Yang kita perlu perhatikan adalah, yaitu kita harus bisa menggambar yang namanya market structure. Atau struktur market seperti itu ya. Struktur market dan tujuannya menggambar market structure di sini adalah supaya kita memudahkan kita ya dalam penarikan Fibonacci-nya seperti apa. Karena seperti kita tahu, penarikan Fibonacci itu dari swing high ke swing low terakhir atau swing low ke swing high terakhir, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan di TradingView. Di sini teman-teman bisa mengambil pad ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menarik garis dari swing low ke swing high terakhir. Ini chart yang sedang teman-teman lihat itu adalah SAU ya, untuk time frame 4 jaman, seperti itu. Nah, setelah teman-teman bisa melihat atau menggambar market structure seperti ini secara tidak langsung, maka teman-teman bisa menarik sebuah garis Fibonacci retracement yang dalam kondisi market yang seperti ini, maka level Fibonacci terakhir yang bisa kita tarik itu adalah dari swing low ke swing high terakhir. Bentar ya, ini kita rubah dulu. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu nih. Dari penarikan Fibonacci dari swing high ke swing low terakhir. Semoga lah teman-teman ngerti ya. Sangat mudah kok. Nah, sifat dari Fibonacci, seperti kita tahu, golden triangle-nya itu kan terletak pada kisaran 38,2% sampai dengan 61,8%. Kisaran ini ya. Oke, seperti teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini kita zoom in deh. Kita zoom in dulu ya. Di beberapa jam yang lalu, harga emas itu sempat mendekati area 38,2% dari Fibonacci. Oke, Pak Anto, harus di swing high terakhir ya? Iya, maksudnya jadi tujuan penarikan Fibonacci itu kan terakhirnya di mana nih? Seperti Pak Anto lihat ya, swing low terakhir terletak di harga 1984. Swing high terakhir itu letaknya di 2034 gitu ya. Maka penarikannya kan dari kiri ke kanan. Ingat Fibonacci itu penarikannya dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya di luar ada yang narik kanan ke kiri, itu sebenarnya agak di luar pakem gitu ya. Nah, karena di luar sana ada yang seperti itu.
Tapi default-nya itu memang dari kiri ke kanan, gitu ya Pak. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, harga 2015 itu kan di kisaran 38,2% ini, yang juga merupakan salah satu golden area dari Fibonacci. Nah, pertanyaannya, kalau misal teman-teman order buy di situ ya, dengan tujuan terjadinya sebuah penerusan tren, uptrend gitu ya, stop loss-nya di mana gitu kan? Stop loss-nya gampang banget. Jadi kalau dengan Fibonacci, secara tidak langsung, kita itu memiliki tiga probabilitas dalam melakukan setup entry buy. Contohnya, yang pertama itu kan di 38,2%. Kemudian probabilitas yang kedua itu di probabilitas yang kedua itu di 50%. Probabilitas yang ketiga itu di 61,8%. Oke. Nah, sebelumnya selamat datang untuk Pak Foni dan Pak Boy. Kalau ada pertanyaan silahkan ya Pak. Mohon maaf kalau tadi di awal kita ada sedikit problematika dalam penyelenggaraan yang pertama. Oke, ini kita lanjut ya. Kalau teman-teman itu ambil setup buy-nya itu di level 38,2% atau di harga atau di kisaran harga 2016 ataupun 2015 ini, maka level stop loss-nya itu berada di 50%-nya, yaitu di harga 2009. Seperti itu ya. Di harga 2009. Oke. Kalau teman-teman buy-nya di 2009, maka level stop loss-nya di 2003, yaitu bertepatan dengan rasio dari 61,8%. Kalau buy-nya di 61,8% di harga 2003, maka stop loss-nya di level 78,6, yaitu di harga 1995. Gitu ya. Sampai situ paham ya? Jadi secara tidak langsung kita itu menjadi lebih jelas nih kalau dengan menggunakan Fibonacci, teman-teman bisa memiliki 3 probabilitas yang pasti-pasti aja nih. Bukan pasti profitnya ya, tapi probabilitas yang, oh kalau memang market yang ditawarkan di sini adalah sebuah penerusan tren, maka probabilitasnya dari 3 hal itu, yaitu di level 38,2%, level 50%, dan level 61,8%. Dengan level stop loss-nya, kalau buy di 38,2% itu stop loss-nya di 50%, kalau buy di 50% stop loss-nya di 61,8%, kalau buy di 61,8%, stop loss-nya di 1995. Seperti itu ya. Oke, nah pertanyaannya, setelah kita mengetahui level stop loss-nya di mana, yang paling jarang diperhatikan itu kan juga level taking profit-nya di berapa. Nah, kalau kita berbicara level taking profit, maka kita mengacu pada skenario yang namanya risk to reward ratio. Dan di sini kita juga sudah disediakan risk to reward ratio ini, teman-teman tinggal cari aja di kolom sebelah kiri ya. Misal teman-teman ingin posisi long atau buy, tinggal klik aja di harga order yang teman-teman setup. Let's say di sini kita setup stop loss-nya di harga 2009 gitu ya. Di harga 2009. Kemudian di sini kan stop loss-nya kurang lebih sekitar 70 pip ya, atau $7 ke bawah di 6,79. Kalau dari preferensi saya pribadi, tapi kembali ke preferensi teman-teman ya, kalau saya pribadi, saya menargetkan untuk level taking profit, risk to reward ratio-nya itu setidaknya di 1:1.
Seperti itu. 1:1 ya. Jadi kalau misal stop loss-nya itu di 2009,33, maka level taking profit-nya bisa di 2022,97. Seperti itu. Seperti itu ya. Sampai ke risk to reward ratio ini ada pertanyaan nggak? Silahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Santai aja. Jadi mungkin kalau kita acara live kan mungkin teman-teman kurang ada interaksi secara personal gini ya. Pak Agus, silakan Pak Agus, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke. Sampai sini dulu. Apa namanya? Jadi kalau kita berbicara tentang probabilitas seperti ini bunyinya kalau dari sisi Fibonacci ya. Jadi intinya dengan Fibonacci itu kita bisa memiliki tiga probabilitas dalam pengambilan order seperti itu. Tapi Fibonacci itu memiliki kelemahan. Jadi setiap alat analisa sebenarnya itu ada kelemahannya. Sedangkan Fibonacci sendiri itu kelemahannya adalah tidak cocok ketika market sedang sideways. Seperti itu. Contoh ya. Contoh skenario. Contoh skenario misal gini. Oke, katakanlah kita buy di harga 38 gitu ya. Ternyata sampai 50 dia turun nih, ya kan? Terus teman-teman berinisiatif untuk buy kembali jika terkait dengan momentum, kemudian fundamental ataupun berbagai faktor lainnya. Teman-teman buy lagi di level 50, ternyata turun lagi nih ke level 61, gitu kan? Ternyata masih turun lagi ke level 78. Nah, kalau terjadi sebuah kondisi seperti itu, maka metode analisa Fibonacci seperti ini sudah pasti banyak stop loss-nya. Itu faktanya seperti itu. Jadi kalau marketnya itu cenderung sideways kayak gini ya, maka metode analisa dengan Fibonacci ini sudah pasti banyak stop loss-nya. Itu patokannya seperti itu. Jadi Fibonacci itu cocok untuk market yang sedang trending. Intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke market outlook ya untuk malam ini. Nanti kita coba implementasikan langsung deh di marketnya itu seperti apa ya. Jadi sambil belajar juga. Kalau lihat penjelasan gini doang kan mungkin tidak ada praktek di realnya seperti apa. Oke, ini saya clear draw-nya dulu ya. Teman-teman yang mau request analisa silahkan ya. Yang mau request analisa silahkan. Salam kenal Pak Boy. Oke, yang pertama kita coba analisa untuk pound dulu ya. Kita analisa untuk pound. Kalau dari saya pribadi, saya terbiasa analisa untuk entry di intraday itu saya scale up di time frame daily terlebih dahulu. Di time frame daily ya. Oke, untuk analisa pertama, kalau saya pribadi terbiasa dengan untuk menganalisa secara horizontal. Oke. Jadi kalau kita mengacu dari chart yang ditawarkan pada pound saat ini ya, yaitu sejak tanggal 27 Desember sampai dengan sekarang ini ya, 23 Februari, saya melihat secara daily, harga pound itu cenderung sideways di kisaran 1.2546 sampai dengan 1.2797. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan potensi sideways-nya itu masih ada. Tapi juga penting untuk diketahui, kondisi momentum yang ditawarkan di sini
itu sedang terjadi sebuah cross up yang artinya momentum untuk naik itu ada, gitu ya. Itu secara daily-nya. Kemudian kita akan nge-breakdown kembali untuk di time frame hourly-nya. Tujuannya apakah kita bisa menemukan sebuah entry setup untuk dari sisi pound ini. Seperti biasa, di sini kita akan mencoba mencontohkannya dengan menggambar market structure ya, seperti ini. Oke. Jadi kalau kita melihat level resisten terakhir ya, itu kan lokasinya di 1.2709 dan level support terakhir berdasarkan dari swing low ke swing high terakhir itu lokasinya di 1.2579. Kalau kita berbicara tentang range perdagangannya ya, yang ditawarkan oleh pound saat ini kurang lebih di 130 pip. Oke. 130 pip. Kemudian kalau kita ingin mencari level swing buy-nya itu di mana? Sebenarnya ini sudah terjadi di sekitar 20 jam yang lalu ya. Kalau teman-teman melihat kondisi skenario seperti ini, penarikan swing low ke swing high-nya terakhir seperti ini. Nah, di sini di sini teman-teman bisa lihat harga ini kita zoom in dulu ya biar jelas ya. Harga 1.2626 itu juga berdekatan dengan Fibo rasio yaitu di 1.2628 pada 61,8%. Oke. Kalau teman-teman mengimplementasikan yang teman-teman pelajari di malam ini ya, maka level stop loss-nya kan berarti di 78,6% nih, ya kan? Di harga 78,6%. Kalau teman-teman pengambil posisi seperti ini, maka pengambilan taking profit-nya dan stop loss-nya setidaknya di 1:1 nih. 1:1 itu di berapa sih? Ya kurang lebih di kisaran 1.2648. Seperti itu ya. Jadi kenapa kalau saya pribadi lebih cenderung tidak muluk-muluk gitu ya kalau dari sisi pengambilan taking profit secara intraday seperti itu. Karena memang tidak sedikit sih dari beberapa teman-teman kita yang belajar gitu ya bahwa pengambilan taking profit setidaknya di 1:2. Tapi seringkali hal tersebut sangat sulit diimplementasikan untuk para pemula atau bahkan sudah intermediate kemampuannya gitu ya. Jangan expert dulu deh. Jadi kenapa 1:1? Itu at least di sini teman-teman bisa belajar holding profit itu seperti apa sih? Kalau 1:1 mampu, maka 1:2 juga bisa diperjuangkan. Karena seringkali kan banyak yang mereferensikan minimal di 1:2. Sedangkan apalagi kalau yang tipikal teman-teman kita yang masih tangannya gatel gitu ya, aduh di close sekarang aja deh gitu kan. Itu menjadi tidak konsisten kayak gitu loh. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan 1:1 dulu deh. Kalau mampu baru deh ditingkatin ke 1:2. Nah, kalau kita melihat skenario sekarang ini gitu ya. Katakanlah sampai dengan high terakhir nih. Maka risk to reward rasionya di 1:3,51. Mungkin saya belum jelaskan tadi ya. Maksudnya rasio 1:3,51 itu artinya apa sih? Jadi kalau katakanlah teman-teman setup, saya hanya ingin stop loss senilai $100 misalnya gitu. Kalau stop loss-nya di $100, kemudian risk to reward ratio-nya berbanding 3,51, artinya potensi keuntungan Anda itu di $351, yang artinya juga 3,5 kali lebih besar daripada nilai risk-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang risk to reward ratio?
Silahkan Pak Anto, Pak Boy, Pak Budi kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat webinar lain kan identiknya dengan slide gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer langsung aja ke chartnya gitu ya. Nanti kalau nanti di materi selanjutnya kita ada ngebahas bagaimana cara memaksimalkan atau mengoptimalisasi profit dengan Fibonacci retracement. Tapi untuk awalan ini kita lebih ke cara penentuan risk to reward ratio yang seperti apa. Takutnya teman-teman yang hadir di sini ataupun nanti teman-teman yang menonton video ini di YouTube ya, takutnya ada yang belum ngerti nih kayak gitu. Makanya kita step by step dulu nih. Karena saya juga paham sih beberapa teman-teman kan ada yang tipenya nggak sabaran, jadi pengen langsung straight to the point aja gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk dari pound, bunyinya seperti itu. Bisa dikatakan peluang buy itu sudah terjadi pada tanggal 22 jam 9 malam kemarin. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya melihat kondisi charting seperti ini ya, sudah tidak ada potensi atau alasan kenapa saya harus buy lagi atau sell dulu, itu sudah nggak ada. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke, kalau teman-teman ada mau request analisa pair apa silahkan ya. Di sini kita coba, sekarang kita coba analisa untuk pair sejuta umat ya. Oke, kalau dari sisi XAU atau emas, kita perhatikan itu juga jadi perdagangan emas itu sejak tanggal, ini tanggal berapa ya? 1 Desember ya, 2023 sampai dengan sekarang, itu ranging-nya di kisaran 2075 sampai dengan 1977 atau sekitar $98 range-nya. Cukup gede sih, cukup gede. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah yang kedua itu tentang kondisi dari momentum yang ditawarkan pada time frame daily. Kalau teman-teman perhatikan di sini masih terjadi sebuah cross up, artinya SHU itu masih memiliki peluang menguat hingga 2075. Bahasa sederhananya seperti itu. Tanpa kita mengesampingkan faktor fundamental ya. Karena di sini kita hanya membahas secara teknikalnya nih. Kalau kita berbicara tentang fundamental, pengambilan keputusannya beda lagi. Karena biasanya teman-teman yang ambil fundamental itu kecenderungannya untuk long term banget gitu ya. Oke, jadi kalau dari sisi emas, range perdagangan yang ditawarkan itu kisaran 2075 sampai dengan 1981. Kemudian setelah kita menganalisa sederhana seperti ini, kita masuk ke time frame hourly, yaitu di 4 jaman ya. Seperti biasa, kita coba implementasikan dari penerapan market structure ya. Oke. Market structure dari SAU. Jadi kalau dengan market structure ini teman-teman secara tidak langsung juga bisa melihat level support dan resisten terakhir itu di mana gitu. Contohnya ini resisten atau batasan atas ya. Ini resisten dan ini resisten. Oke. Jadi kalau teman-teman biasa melihat analisa orang itu kan
kayaknya jelimet atau sulit gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman kalau ingin belajar tentang market structure itu secara tidak langsung, teman-teman bisa mempelajari support resisten yang terdekat itu di area berapa. Oke. Jadi resisten yang terbentuk yang saat ini terdekat yang dibentuk dari SAO itu di harga 2034. Dan kembali lagi, kalau kita mencari level Fibonacci untuk level buyer-nya ya, terkait dengan momentum yang disediakan pada time frame daily juga, maka kita penarikan Fibonacci-nya seperti ini. Nah, ini kan ada kondisi di mana harga bahkan melebihi level 78,6. Oke, ini ya, di low yang terakhir ini ya. Oke, di low yang terakhir ini harganya di 2016, sedangkan di level 78,6 itu kurang lebih kisarannya di 2017. Pertanyaannya, apakah level 78,6% itu bisa dijadikan sebagai patokan level buy juga? Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami, khususnya untuk di SAU ya, ya untuk level 78,6 itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan jika Anda ingin melakukan posisi long pada kondisi swing low ke swing high terakhir. Oke, dari swing low ke swing high terakhir. Jadi kalau misal teman-teman buy-nya di level 78,6, let's say di sini gitu ya, di harga 2017, maka level stop loss-nya itu bisa di harga 2013, yaitu pada level 100% dari Fibonacci. Oke. Yang kalau kita berbicara tentang level 4 jaman, range hanya $4 pada SAO itu sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Jadi biasanya kalau kita berbicara time frame 4 jaman itu kan range stop loss-nya bahkan bisa melebihi sampai $10. Tergantung dari market structure yang ditawarkan ya. Jadi market itu kan unik. Kadang SAO stop loss-nya itu bisa di $10, maksudnya $10 ke bawah ya. Jadi kalau kita long-nya di 2017, stop loss-nya di 2007 itu bisa aja. Sedangkan kalau yang ditawarkan oleh market sekarang ini, level stop loss-nya itu hanya $4. Jadi kalau kita berbicara tentang trading kan yang kita bicarakan risk-nya dulu gimana nih. Kalau risk yang ditawarkan oleh market ini worth it, kita mau ambil atau enggak gitu kan. Patokannya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang buy-nya di 2017 kemudian stop loss-nya di 2013, yang sudah terjadi juga itu kan terjadi hari ini ya, jam 2 siang, itu sempat terjadi sebuah penurunan ke 2017. Maka level stop loss-nya itu bisa di 2013 ataupun teman-teman ingin dilebarkan dikit ya, katakanlah di 2000 dikasih spare katakanlah $5 ke bawah deh gitu kan. Maka level taking profit-nya setidaknya di 2024. Oke. Kalau kita berbicara tentang market yang sekarang, risk to reward ratio yang ditawarkan di 1/1,89. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya, Pak? Jadi, sebenarnya kalau tentang forex itu, menurut saya pribadi analisanya nggak perlu terlalu rumit-rumit. Karena kalau menurut opini saya, trading forex itu lebih cenderung ke level psikologis masing-masing orang ya. Tiap-tiap orang beda-beda, jadi tidak bisa dipaksakan juga. Tadi Pak Nara ada pertanyaan ya, kalau misal di SP500, Pak Naranya udah nggak ada. Coba kita bahas SP500 ya, coba ya. Untuk Pak Nara nanti kan bisa cek di recordingnya.
Sorry. Bentar, kalau 500 itu masuknya di indices. Untuk Pak Nara, saya takutnya kalau analisa takutnya salah nih, Pak. Mungkin nanti kita bisa bahas diskusinya di grup Telegram ya. Oke, kita kembali dulu ke SAU tadi ini ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Pak Boy, Pak Budi, Pak Anto, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Enggak ya? Oke, kita lanjut. Untuk pair terakhir kita coba analisa untuk yang... Selamat malam Pak Anto. Oke, berikutnya kita coba analisa untuk crude oil ya. Crude oil. Jadi di grup Telegram kita, tadi ada pertanyaan, jenis, wait ya, saya baca ulang ya, takutnya saya salah baca nih. Jadi di grup Telegram kita tadi ada pertanyaan, kalau misal cari pair, pasangan gitu ya, yang sifatnya bisa long term, itu selain emas apa yang memiliki kecenderungan untuk naik gitu ya. Sekarang sebelum kita berbicara tentang crude oil, kita mau flashback dikit tentang pergerakan harga emas yang kata orang itu selalu naik gitu ya. Yuk kita lihat faktanya itu seperti apa. Ini teman-teman perhatiin deh, kita belajar sedikit sejarah harga emas yang pernah saya laluin gitu ya. Jadi pada harga 1920 yang dibentuk pada kisaran September 2011, setelah harga menyentuh harga tersebut, itu justru malah terjadi sebuah penurunan hingga harga 1046. Kalau kita berbicara tentang rentan harga ya, rentan waktu, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang rentan waktu, dari tahun September 2011 sampai dengan Desember 2015, itu kan bisa dikatakan terjadi sebuah penurunan harga emas sebanyak 45% gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang emas selalu naik, ya kita lihat momentumnya dulu. Apakah Anda beneran membeli ketika harga emas terkoreksi atau sedang lagi naik-naiknya nih, gitu kan? Faktornya macam-macam. Jadi kita di sini hanya ingin mengatakan bahwa harga emas akan selalu naik itu, iya Pak Budi. Iya nggak apa-apa, santai Pak. Stay safe Pak di jalan Pak, jangan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pergerakan harga emas ya, rentan waktu September 2011 sampai dengan Desember 2015, itu kan terjadi penurunan, bahkan sebanyak 45%. Kalau teman-teman itu karakter yang lagi hype-nya ya, wah harga emas naik, ayo kita borong. Enggak taunya setelah dibeli, malah harga 1920 tersebut tidak pernah disentuh lagi gitu kan, sampai dengan berbulan-bulan kemudian. Seperti itu ya. Barulah
sejak Desember 2015 ini ya. Dan sampai dengan sekarang ini, ya harga emas memang terjadi sebuah rally naik seperti itu ya. Itu faktanya tentang pergerakan emas yang katanya orang lebih banyak naiknya nih gitu. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan teman kita yang di Telegram. Yang mirip dengan emas yang harganya cenderung untuk naik dan lebih cenderung stabil itu apa? Gitu kan. Di sini kita bisa memperhatikan harga oil. Harga oil ketika zaman pandemi kemarin, harga oil itu sempat pernah mencetak harga di bawah $10. Bahkan sebenarnya beredar juga harga oil itu cenderung ada yang sampai minus. Itu kalau sepengetahuan saya ya, maaf kalau salah. Sepengetahuan saya terjadinya harga oil sampai drop itu karena kelebihan supply pada kilang minyaknya. Seperti itu. Jadi seluruh industri itu sedang shutdown gitu ya. Sedangkan sedangkan produksi minyaknya itu masih berjalan terus dan menyebabkan kelebihan supply seperti itu. Jadilah harga emas drop. Nah, kalau kita berbicara momentum yang seperti ini, bisa dikatakan harga oil juga mirip-mirip seperti emas. Arti kata, kalau teman-teman itu melakukan order buy di saat yang tepat ya, cuman saya nggak mau lebih menjelaskan lebih detail, karena faktor dari pergerakan oil itu lebih banyak juga secara fundamentalnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencari yang seperti emas itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa melirik dari pair oil seperti ini. Gitu ya. Itu deh. Jadi secara nggak langsung kalau kita berbicara tentang potensi belinya di mana, teman-teman bisa ngelirik harga oil ketika terjadi sebuah status geopolitik atau terjadinya sebuah perang seperti itu, ataupun pandemi seperti kemarin ya. Ya semoga aja nggak terjadi lagi lah. Karena serem juga sih kalau ada pandemi terus-terusan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang peluang nih, peluang dari oil, sejak dropnya itu di April ya 2020 sampai dengan 1 Maret 2022 itu kenaikannya kurang lebih sudah 1.112% loh. Gede banget kan? Gede banget. Jadi kalau kita berbicara tentang long investment, kalau saya pribadi saya lebih prefer ke ceknya ke oil. Apalagi kalau harganya drop gitu ya. Seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara tentang investment long term, begitu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Oke. Sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman yang sudah join ya. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi di awal event ini kita ada sedikit kendala. Kemudian kalau nanti teman-teman ada pertanyaan berikutnya, bisa langsung gabung ke grup Telegram kita. Linknya nanti ada di email masing-masing teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu untuk event kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.